Yang pertama adalah perubahan evolusi. Perubahan ini terjadi secara pelan, lambat, dan bertahap. Perubahannya nggak bikin kita kaget karena terjadi secara pelan-pelan. Bahkan kita nggak begitu menyadari perubahannya. Contohnya, perubahan penyebaran informasi yang dulunya hanya lewat koran, di zaman sekarang informasi dapat diakses melalui HP, laptop, iPad, dan lain-lain. Yang kedua adalah revolusi. Kita menyadari perubahan ini karena perubahannya terjadi secara cepat dan tiba-tiba. Contohnya adalah sekolah tercinta kita, yaitu SMA Triguna Jakarta, yang sebagian bangunannya diruntuhkan tiba-tiba dan bangunan yang sebelumnya akan menjadi milik Triguna diambil alih oleh Lab School. Kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba bukan? Sehingga kejadian tersebut termasuk bentuk perubahan revolusi. Yang ketiga adalah perubahan besar. Perubahan ini membawa dampak yang banyak dan besar terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Orang yang tidak ikut melaksanakan perubahan ini juga akan ikut merasakan dampaknya. Contohnya, suasana macet saat jam pulang kerja akibat banyaknya pekerja dari luar daerah yang bekerja di Jakarta. Masyarakat yang tinggal di Jakarta merasakan dampaknya, yaitu suasana jalanan yang terasa penuh dan membeludak. Yang keempat yaitu perubahan kecil. Berbeda dengan perubahan sebelumnya, perubahan ini tidak membawa dampak atau pengaruh besar terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampaknya hanya akan dirasakan oleh orang yang melakukan perubahan saja. Contohnya yaitu perubahan gaya berpakaian seseorang yang membawa dan memakai hoodie, jaket, sweater, dan lain-lain ke sekolah untuk tampil menarik dan menghangatkan tubuh di ruangan sekolah yang ber-AC. Yang kelima adalah perubahan yang dikehendaki dan direncanakan. Perubahan ini biasanya adalah program-program yang sudah terstruktur pelaksanaannya. Perubahan ini terjadi sesuai dengan apa yang sudah diprediksi oleh pihak yang melakukan perubahan. Contohnya program Jakarta Bebas Kantong Plastik, di mana pemerintah membatasi dan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai pada tempat perbelanjaan. Hasilnya, banyak masyarakat yang membawa tas belanja dari rumah saat ingin belanja. Yang keenam adalah perubahan yang tidak dikehendaki atau direncanakan. Perubahan ini tanpa sadar terjadi di luar kendali masyarakat. Perubahan ini biasanya akan menimbulkan perdebatan di masyarakat. Contohnya adalah varian rasa susu yang awalnya hanya coklat, stroberi, dan vanila. Sekarang muncul banyak varian rasa baru seperti matcha, tiramisu, dan lain-lain. Banyaknya varian rasa yang muncul ini akan terdapat pro kontra, di mana ada yang menyukai varian tersebut dan ada juga yang merasa varian tersebut aneh dan tidak cocok. Yang ketujuh adalah perubahan struktural. Perubahan ini cenderung terjadi secara tiba-tiba. Sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Contohnya, kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan secara langsung di sekolah saat pandemi COVID-19, pembelajaran yang tadinya dilakukan di sekolah secara langsung harus diganti dengan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Tetapi, pemerintah sudah menyiapkan aplikasi seperti Meet, Zoom, dan Giform untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir adalah perubahan proses. Perubahan ini cenderung terjadi secara pelan dan merupakan modifikasi atau penyempurnaan dari perubahan yang sudah terjadi sebelumnya. Perubahan ini biasanya terjadi karena adanya keinginan yang lebih penting atau permintaan baru. Contohnya permainan Uno yang biasanya berupa kartu, kini memiliki bentuk baru yaitu berupa balok-balok yang disusun ke atas membentuk menara.